Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore Bapak Ibu hebat. Kita di sini sama-sama belajar dan saya di sini hadir sebagai pelajar juga ya, pembelajar. Sama-sama. Nah, untuk materi hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang pembelajaran orang dewasa seperti yang sudah kita pelajari. Ini saya sampaikan karena kelihatannya kita ini berhubungan nanti setelah keluar dari sini, kita bukan sebagai penerima saja, tetapi juga kita akan menyampaikan kepada teman sejawat kita dan juga mungkin nanti juga kepada sekolah-sekolah di sekitar kita. Sebelum memulai kegiatan kita ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu agar apa yang kita kerjakan ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri kita sendiri, bagi sekolah kita, bagi lingkungan kita dan juga bagi dunia pendidikan. Sekarang kita mulai berdoa, silahkan. Dan sekarang saya ingin mengawali kegiatan kita dengan ice breaking. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menyanyi dulu, ya, menyanyi supaya suasana agak santai lah, supaya saya sendiri juga tidak gugup. Siap. Ya. Tentunya semuanya menyanyi ya. Lagunya Oh, lagu anak-anak. Biasa ini saya ajak siswa untuk menyanyi lagunya Topi Saya Bundar. Nah, kita nyanyikan dulu sama-sama ya. 1, 2, 3. Topi saya Bundar, topi saya, kalau tidak Bundar, bukan topi saya. Sekarang ada permainannya. Permainannya kita membuang salah satu kata yang ada pada lagu itu. Siapa yang menyebutkan, maka dia akan dapat hukuman. Hukumannya menyanyi. Boleh lagunya seperti yang tadi pagi kita dengan Ibu Neni, lagu siapa, Ari Lasso atau ya. Nah, caranya seperti ini Bu, Bapak. Misalnya saya ucapkan kita membuang kata topi, maka kita gerakannya saja yang kita lakukan. Umpamanya seperti ini contoh Bu ya. Nah, saya bundar, saya kalau tidak bundar, bukan saya. Mantap. Ya, sekarang kita langsung masuk pada materi kita, yaitu materi pembelajaran orang dewasa. Ya, ini materinya yang sudah disampaikan mungkin mengulang supaya lebih memantapkan pemahaman kita, dan ini juga mungkin sebagai bekal kita nanti ketika kita akan disuruh menjadi instruktur, ya, menjadi instruktur atau mengimbaskan kepada teman sejawat juga rekan-rekan dari sekolah-sekolah di sekitar kita. Ya, ini materinya tentang materi pembelajaran orang dewasa. Materi pembelajaran orang dewasa itu yang pertama adalah pengertian dari pembelajaran orang dewasa. Pembelajaran orang dewasa itu berasal dari kata andragogi ya. Andragogi itu berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu aner atau under, yang berarti orang dewasa. Sedangkan agogi atau agogus yang berarti membimbing atau memimpin atau membimbing. Sehingga andragogi dapat diartikan sebagai memimpin atau membimbing orang dewasa. Nah, teori pembelajaran orang dewasa menurut Knowles, Malcolm C. Knowles merupakan seorang pendidik asal Amerika Serikat
yang dikenal dengan teorinya tentang pendidikan orang dewasa atau yang biasa disebut dengan andragogi. Andragogi. Menurut Knowles, andragogi adalah seni dan ilmu pembelajaran orang dewasa. Karena itu, andragogi mengacu pada segala bentuk pembelajaran orang dewasa. Dengan kata lain, andragogi adalah segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa dan pendidikan orang dewasa. Orang dewasa sebagai peserta didik sangat unik dan berbeda dengan anak usia dini ataupun anak remaja. Dengan kata lain, andragogi adalah segala hal yang berkaitan dengan pembelajaran orang dewasa dan pendidikan orang dewasa. Orang dewasa sebagai peserta didik sangat unik, ya, yang tadi juga, yaitu berbeda dengan anak usia dini dan anak remaja. Proses pembelajaran orang dewasa akan berlangsung jika mereka terlibat langsung di dalam pembelajaran itu. Dan juga ide-idenya dihargai dalam materi ajar. Dan materi ajar yang dipelajari juga dibutuhkan mereka dan berkaitan dengan profesi mereka serta sesuatu yang baru bagi dirinya. Karakteristik belajar orang dewasa ini pada tahun 1980, Knowles membuat 4 asumsi tentang karakteristik pembelajar orang dewasa. Karakteristik itu yang 4, yang pertama adalah konsep diri. Kalau yang sudah ditampilkan di layar ini adalah yang sudah 5, yang sudah disampaikan, yang sudah ditambahkan oleh Knowles. Nah, ini diluncurkan lagi oleh Knowles pada tahun 1984. Nah, konsep diri yang ditampilkan Knowles kembali ini itu maksudnya orang dewasa itu memiliki konsep diri untuk bertanggung jawab terhadap keputusan-keputusan atas hidupnya sendiri. Karena itu, ketika seorang individu bertumbuh dewasa dan matang, konsep diri mereka bergerak dari individu dengan pribadi yang tergantung kepada orang lain menjadi individu yang mandiri sehingga dapat mengarahkan dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, pengalaman. Orang dewasa memiliki pengalaman yang lebih banyak dan beragam daripada anak-anak. Melalui pengalaman-pengalamannya tersebut, orang dewasa memperoleh identitas diri. Karena itu, pengalaman yang diperoleh dapat menjadi sumber belajar yang berharga bagi orang dewasa. Kemudian yang ketiga yaitu kesiapan belajar. Pada saat manusia dewasa, kesiapannya untuk belajar semakin meningkat. Berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Dengan demikian, orang dewasa sudah memiliki kesiapan untuk mempelajari hal-hal yang perlu dan hal-hal yang dapat dilakukannya agar dapat mengatasi segala situasi di kehidupan nyata secara efektif. Kemudian orientasi belajar. Sebagai individu yang matang, yang dewasa dan matang, perspektif waktu orang dewasa berubah dari penerapan pengetahuan yang tidak seketika menjadi penerapan segera. Karena itu, orientasi belajar dari orang dewasa pun bergeser dari yang mulanya berpusat pada mata pelajaran menjadi berpusat pada masalah atau problem yang dihadapinya dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian yang kelima yaitu motivasi belajar. Semakin dewasa dan matang seseorang, maka dorongan belajarnya semakin meningkat. Dorongan belajar itu lebih banyak berasal dari dalam diri atau motivasi internal. Nah, keinginan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja, harga diri, kualitas hidup dan sebagainya yang menjadi motivator yang paling ampuh sebagai pendorong belajar. Dari motivasi-motivasi tersebut terdapat pengandaian pembelajaran orang dewasa yang diberikan Knowles, yaitu 1,
orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar. Orang dewasa ingin dan cenderung bertindak sesuai dengan keinginan sendiri apabila mereka semakin matang, walaupun ada saatnya mereka bergantung pada orang lain. Kemudian pengandaian kedua, orang dewasa perlu belajar melalui pengalaman. Pengalaman orang dewasa adalah sumber pembelajaran yang penting. Pembelajaran mereka lebih berkesan melalui teknik-teknik berasaskan pengalaman seperti perbincangan dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, orang dewasa belajar berdasarkan pemusatan masalah. Orang dewasa sadar akan kebutuhan pembelajaran secara khusus melalui masalah-masalah kehidupan yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, program-program pendidikan orang dewasa sepatutnya dirancang sesuai kebutuhan hidupnya dan disusun dengan melibatkan orang dewasa tersebut. Kemudian pengandaian yang keempat, orang dewasa belajar dengan lebih berkesan apabila topik itu bernilai dan sesuai bagi kehidupannya. Orang dewasa akan belajar sungguh-sungguh menguasai suatu pengetahuan ataupun keterampilan bagi kebutuhan hidup. Oleh karena itu, pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada target pencapaian. Kesungguhan orang dewasa menguasai suatu keterampilan ataupun pengetahuan adalah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Model andragogi dibentuk berdasarkan andaian-andaian di atas. Kebetulan, untuk memenuhi rasa ingin tahu, orang dewasa perlu tahu mengapa mereka perlu belajar. Nah, kemudian kita lanjutkan ke prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa. Knowles juga pada tahun 1984 menyarankan 4 prinsip yang diterapkan pada pembelajaran orang dewasa. Yang pertama, keterlibatan, kemudian pengalaman, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, juga berpusat pada masalah. Keterlibatan pada orang dewasa. Dalam pembelajaran orang dewasa perlu dilibatkan dalam perencanaan dan penilaian pada saat pembelajaran. Nah, pengalaman juga termasuk kesalahan. Di dalam kesalahan itu biasanya menjadi dasar pada aktivitas pembelajaran. Ya, biasanya orang dewasa itu mengambil kesalahan sebagai pengalaman yang mendasar bagi pembelajaran bagi mereka. Kemudian yang ketiga, relevansi dan dampaknya bagi kehidupan. Orang dewasa paling tertarik untuk mempelajari mata pelajaran yang memiliki relevansi dan dampak secara langsung pada pekerjaan atau kehidupan pribadi mereka. Kemudian berpusat pada masalah. Pembelajaran orang dewasa lebih berpusat pada masalah daripada berorientasi pada konten. Berdasarkan prinsip-prinsip itu, oleh beberapa tokoh dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa itu adalah yang pertama, pembelajaran orang dewasa sangat berbeda dengan pembelajaran anak-anak. Kaidah pembelajaran yang sering digunakan dalam pembelajaran orang dewasa adalah perbincangan, kumpulan, penyelesaian masalah, dan bertukar pengalaman. Yang kedua, orang dewasa belajar dengan lebih baik apabila mereka terlibat secara aktif dalam proses merancang, menilai, dan melaksanakan proses pembelajaran yang mereka ikuti. Yang ketiga, orang dewasa belajar dengan lebih berkesan apabila topik itu bernilai serta mampu membantu permasalahan yang dihadapinya dalam kehidupan dan pekerjaan mereka sehari-hari. Yang keempat, orang dewasa belajar dengan baik apabila mereka mempunyai motivasi berubah. Ya, ada motivasi dari diri sendiri ya untuk berubah atau self-discovered atau mempunyai keterampilan dan strategi spesifik. Jadi tadi prinsip-prinsip pembelajaran orang dewasa
Itu tadi keterlibatan, pengalaman, mempunyai relevansi dan dampaknya bagi kehidupan, berpusat pada masalah. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, meskipun ini sangat singkat ya, bukan seperti Bu Isna panjang lebar. Mudah-mudahan ini adalah suatu pengalaman, khususnya bagi diri saya sendiri, bagaimana tuh mempresentasikan. Nah, sekarang silahkan kepada siapa yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun tambahan. Ya, nih Bu Isna, silakan. Terima kasih Bu, Masya Allah ilmunya. Memang penting sekali pembelajaran orang dewasa ini buat pribadi ya. Jadi ditambahi lagi, dimantapkan lagi sama Bu Hartini itu semakin alhamdulillah mendapatkan. Menambahkan tidak Bu, karena juga saya belajar. Mungkin bertanya aja ya Bu ya. Bertanya aja boleh ya Bu? Ya, silakan. Ini kan tadi ya melihat keadaan si orang dewasa, mungkin kita terkategori salah satu orang dewasa ya, termasuk ke golongan itu. Tadi ada Ibu menjelaskan bahwa kebutuhan belajar kita tuh kayak semakin bertambah Bu. Nah jadi di situ kesiapan belajar orang dewasa itu semakin meningkat. Jadi semakin meningkat kesiapannya itu kenapa sampai bisa meningkat kayak gitu nah Bu. Jadi yang kebutuhan kesiapan dia belajar itu. Gitu aja Bu. Terima kasih atas jawabannya. Ya, jadi pertanyaan Ibu Isna ya, mengapa kesiapan belajarnya orang dewasa itu lebih meningkat ya dibandingkan dengan anak usia dini ataupun anak remaja ya. Kesiapan belajar pada orang dewasa itu semakin meningkat karena bergantung pada kebutuhannya. Tergantung pada kebutuhannya dan juga biasanya berorientasi pada tugas-tugas yang berkembang dari peran sosialnya di masyarakat. Atau juga untuk memenuhi kebutuhannya dalam menghadapi masalah sehari-hari. Sehingga mereka berusaha untuk belajar bagaimana cara memecahkan masalah itu, atau mereka belajar itu berdasarkan tuntutan pekerjaan atau peranan sosial mereka di masyarakat yang membuat mereka mempunyai kesiapan belajar. Nah, dibandingkan dengan anak-anak usia dini atau anak remaja atau pelajar pada umumnya. Kalau pelajar pada umumnya kan mereka belajar karena disodorkan. Sedangkan pembelajaran pada orang dewasa itu bersifat mencari sendiri pembelajaran apa yang sebenarnya mereka inginkan atau mereka cari. Nah, sehingga kesiapan mereka itu benar-benar matang atau meningkat. Nah, mungkin itu saja dari saya, atau mungkin ada dari Pak Hairul atau Ibu Siti Fatimah yang bisa menambahkan, dipersilakan. Alhamdulillah jelas saja Bu mengenai itu Bu. Alhamdulillah Bu. Ya, bagaimana Ibu Isna? Alhamdulillah Bu, jelas. Terima kasih atas jawabannya. Ya, dipersilakan kepada Bapak dan Ibu yang lain, Bapak Hairul atau Ibu Siti Fatimah, silakan. Bu, saya Bu. Ya, silakan Pak Hairul. Ibu ini ada sedikit Bu. Alhamdulillah penjelasan Ibu mengenai orang dewasa, pembelajaran orang dewasa ini sangat menarik gitu. Ini tapi Bu ada satu pertanyaan yang mengganjal di hati saya. Yang pertama adalah berkaitan dengan penjelasan Ibu tadi mengenai motivasi belajar. Apakah peranan motivasi tersebut untuk kegiatan belajar, dan adakah kemungkinan motivasi diri dari luar dapat menjadi dorongan belajar bagi orang dewasa Bu? Motivasi dari luar. Ya. Itu, Bu. Itu tadi ya Pak ya, motivasi belajar. Sebenarnya motivasi belajar itu lebih dominan dari diri sendiri. Tetapi motivasi dari luar juga bisa menjadi dorongan belajar bagi seseorang.
Misalnya seperti kita hadir di sini itu termasuk motivasi dari diri seharusnya ya, tapi ada juga yang berangkat mengikuti pelatihan ini karena tugas dari kepala sekolah. Nah itu juga mau tidak mau itu motivasi dari luar. Ya, terus kemudian juga bisa motivasi itu berasal dari kenaikan pangkat, ya. Pokoknya kita mengikuti seminar-seminar, meskipun saya sendiri juga ya, bila umpamanya ada webinar, pusing, ini Zoom nggak punya, kalau mau ini mau mengunduh aplikasi Zoom harus hapus yang lain. Malas mau mengikuti seperti itu. Tapi kadang-kadang kita terpaksa mengikuti itu karena sesuatu yang dipaksakan. Itu juga termasuk motivasi dari luar. Ya juga mungkin ada motivasinya, umpamanya diberi kenaikan gaji. Nah, itu termasuk motivasi dari luar. Tetapi meskipun motivasi dari luar itu juga termasuk dorongan untuk kita belajar, yang lebih utamanya adalah motivasi dalam diri kita. Ya, meskipun didorong orang, kalau kita tidak termotivasi dari dalam diri kita sendiri, mungkin ilmu itu tidak terlalu berpengaruh dalam kehidupan kita. Jadi mungkin motivasi dari luar itu juga menjadi pendorong bagi orang dewasa untuk belajar. Itu tadi salah satunya ya dipaksa. Terus umpamanya diiming-imingi dengan kenaikan pangkat. Kan biasanya kalau pegawai negeri sipil ya Pak Hairul, kalau mau naik pangkat kan dicari orang sertifikat. Nah itu memaksa kita untuk belajar. Tapi ada juga beberapa orang, yaitu orang ya Pak ya, yang cuma mengejar sertifikat, pejuang sertifikat. Mereka cuma memerlukan sertifikat, tapi tidak mengambil ilmunya. Nah itu kalau bukan dorongan dari dalam diri juga, bukan motivasi dari dalam diri juga, ilmunya akhirnya tidak bermanfaat. Memang motivasi dari luar itu juga mendorong untuk belajar, tetapi yang lebih dominan itu adalah motivasi dari dalam diri seseorang itu sendiri. Ya, mungkin seperti itu Pak Hairul. Pak Hairul mungkin ada kesimpulan dari Pak Hairul apa saja mungkin, atau tambahan dari teman yang lain, silahkan. Jelas Bu, jelas Bu, jelas. Ya. Ke yang lain. Silahkan. Ini terakhir Ibu Siti Fatimah, silahkan Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah atau mau komen boleh, silahkan, atau menambahkan silahkan, bertanya juga boleh, silahkan. Ya, Bu. Ya. Nah, kan tadi Ibu ada membahas masalah belajar orang dewasa. Nah, di situ saya ingin bertanya, karakteristik belajar orang dewasa itu, yang kelima itu kan ada motivasi belajar. Nah, saya ingin minta contohnya. Contoh dari motivasi belajar itu. Iya. Tadi Pak Hairul motivasi juga ya, sesuai sekali pertanyaannya. Sama ya? Kalau tadi motivasi dari luar yang ditanya Pak Hairul, sekarang contoh yang diminta Ibu Siti Fatimah ya. Ya, motivasi, contohnya motivasi dari dalam diri dulu. Contohnya seorang pedagang, nih mungkin dagangannya ini kurang laku nih, mencari bagaimana strateginya supaya dagangannya menjadi laku. Nah ini juga termasuk dorongan, termasuk motivasi, bagaimana caranya belajar. Kemudian orang itu lalu mencari sumber-sumber belajar, bagaimana menyusun strategi supaya dagangannya menjadi laku. Nah, atau juga bisa juga karena dagangannya tidak laku, orang ini akan beralih pada usaha lain. Contohnya saja, umpamanya ingin jual pentol. Nah, meskipun sederhana, ya, cuma pedagang pentol. Nah, untuk mendapatkan atau untuk bisa membuat pentol itu, tentunya orang ini kan belajar bagaimana caranya membuat pentol. Bagaimana caranya, kalau untuk lebih modernnya bisa bagaimana memanage usaha di bidang penjualan pentol. Nah, mungkin begitu. Atau juga mungkin orang yang ingin beternak, mungkin ingin membuka usaha beternak. Nah, di situ dia terpaksa mencari bagaimana caranya
bisa beternak. Beternak apa yang prospeknya ke depannya itu lebih bagus. Bagaimana mengadakan bibitnya, pakannya, menjualnya, dan sebagainya. Nah, itu. Mungkin itu Ibu Siti Fatimah. Ibu Siti Fatimah bisa membayangkan lagi apa saja biasanya contoh-contohnya. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Ya. Mungkin ada pertanyaan lagi, Ibu Isna? Pertanyaan atau tambahan, silahkan. Insya Allah cukup Bu, Alhamdulillah sangat puas Masih ada? sekali, mantap Bu, mantap. Alhamdulillah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat. Amin. Dan Amin. dapat kita aplikasikan dalam kehidupan dan dalam tugas kita Amin. sehari-hari. Amin Nah, Bu, akhirnya amin. untuk kegiatan ini kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil Saya alamin. sendiri mohon maaf bila umpamanya penyampaian ini sangat singkat dan dangkal, tetapi ya, tapi semoga ada manfaatnya lah. Ya, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.